wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar, bagian konsep dasar dan aturan turunan fungsi aljabar. Matematika wajib kelas 11. Baik, kita masuk ke definisi turunan terlebih dahulu. Jika diketahui ada sebuah bidang koordinat X dan Y, kemudian ada sebuah kurva, di mana kurva tersebut adalah kurva Y sama dengan Fx, dan kemudian ada dua buah titik, dan jika kedua titik tersebut dihubungkan akan diperoleh sebuah garis. Ya, titik pertama di situ adalah absisnya X, dan ordinatnya adalah fx karena di situ kurvanya kurva fx ya. Jadi ordinatnya fx, kemudian titik keduanya. Nah, kita lihat dulu untuk absis di titik yang kedua, jarak antara titik pertama dan juga titik kedua itu bisa kita tuliskan dengan H ya. Ya, jarak antara titik pertama dan titik kedua secara horizontal itu kita bisa misalkan dengan H. Nah, ini tadi titik yang pertama ya, koordinatnya adalah X, Fx. Nah, jadi ini absis untuk di titik kedua itu berarti otomatis adalah X ditambah dengan H. Kemudian ordinatnya adalah Fx plus H. Gitu ya. Kemudian ini koordinat dari yang titik kedua di sini adalah X plus H, Fx plus H. Nah, ketika kita SMP dulu, kita pernah belajar tentang gradien kan? Nah, rumus untuk mencari gradien itu adalah selisih dari ordinat dibagi dengan selisih dari absisnya. Atau bisa kita tuliskan delta Y dibagi dengan delta X. Nah, pada kasus kali ini selisih ordinatnya itu adalah Fx plus H dibagi dengan Fx. Ingat ya, ordinat itu disumbu Y-nya. Selisihnya adalah Fx plus H dikurangi dengan Fx, bukan dibagi, maaf, tadi salah sebut ya. Fx plus H dikurangi dengan Fx, kemudian dibagi dengan selisih dari absisnya. Selisih dari absisnya di sini apa? Selisihnya adalah H. Jadi bisa kita tuliskan gradiennya itu Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Kemudian jika kedua titik tersebut bergerak saling mendekati, dia akan bertemu di titik ini ya, yang merah ini ya. Atau dia bisa kita sebut untuk jaraknya itu mendekati 0. Hanya itu mendekati 0. H kan tadi kan jarak ya, hanya itu mendekati 0. Kemudian ini gradiennya masih sama nih. Antara yang garis atas dan garis yang bawah ini masih sama ya. Nah, hanya saja karena di sini hanya mendekati 0, maka kita bisa menuliskan gradiennya itu dengan pendekatan limit H mendekati 0. Ya, gradien sama dengan limit H mendekati 0 dari delta Y dibagi dengan delta X. Tadi delta Y bagi delta X kita udah ketemu kan ya, udah tahu itu. Maka bisa kita tuliskan, nah, gradien dalam hal ini bisa kita tuliskan sebagai turunan dari fungsi X-nya. Ya, bisa kita tuliskan F aksen X. Ya, F aksen X-nya sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Nah, ini adalah notasi turunannya. Ada dua notasi yang bisa kita tuliskan. Yang pertama notasi Newton, itu bisa kita tuliskan dengan F aksen X atau Y aksen. Sedangkan notasi yang kedua adalah notasi Leibniz, dari Leibniz ya, bisa kita tuliskan dy per dx. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari notasi ini. Baik, untuk lebih memahami, kita bahas contoh ya. Nah, ini di sini contohnya tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x plus 7 menggunakan definisi turunan. Jadi di sini kita akan menurunkan fungsi fx menggunakan definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, yang barusan tadi dijelaskan. Nah, di sini kita tahu bahwa fx-nya itu limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Ya kan? Di sini rumus fungsi fx-nya adalah 8x plus 7. Artinya kalau kita ingin mencari fx plus h-nya,
Ya tinggal ganti aja di sini. X-nya kita ganti dengan X plus H. Ya, Fx plus H berarti 8X plus H ditambah 7. Ini untuk yang Fx plus H-nya ya. Kemudian dikurangi dengan Fx. Dikurangi dengan Fx-nya 8X plus 7. Berarti kita tulis nih 8X plus 7. Jangan lupa ini dikasih kurung ya, karena di sini ada tanda negatif. Kemudian dibagi dengan H-nya. Nah, ini kita jabarkan aja. 8 kali X, 8X. Ditambah 8 kali H, 8H. Ditambah 7. Dikurangi dengan, ini kurungnya kita buka. Yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan negatif. Ya, berarti ini menjadi min 8X. Terus negatif dikali 7 menjadi negatif 7. Ya, dibagi dengan H. Nah, di sini kita lihat. Ternyata di situ ada variabel yang sama kan? Ya, 8X bisa kita kurangkan dengan 8X. Habis ya ini ya. Kemudian 7 dengan 7 juga habis. 7 kurangi 7, 0. Berarti tinggal tersisa limit H mendekati 0, 8H per H. Nah, ini perhatikan nih. Antara penyebut dan pembilang sama-sama memiliki H. H dibagi dengan H, hasilnya 1. Jadi, F aksen X-nya limit H mendekati 0 dari 8. Ingat, materi limit yang telah lalu, jika ada sebuah limit dari sebuah konstanta, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi di sini hasilnya adalah 8. Nah, kalau tadi kita menurunkan sebuah fungsi menggunakan definisi, itu kan agak rumit ya. Terlalu rumit untuk diselesaikan. Dan caranya juga lumayan panjang. Nah, di sini kita akan menurunkan sebuah fungsi menggunakan aturan turunan pertama fungsi aljabar. Ya, jika diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a-nya itu konstan, turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. F aksen x itu sama dengan, nah ini kan di sini fungsi x-nya adalah ax pangkat n ya. N-nya kita turunkan ke depan. Jadi kita kalikan dengan konstantanya, konstanta A ini. N dikalikan dengan A, dikalikan dengan X pangkat. Nah, X-nya dikurangi dengan 1. X-nya pangkat, N dikurangi dengan 1. Ya, jadi konsepnya pangkatnya turun ke depan kalikan dengan konstanta. Kemudian variabelnya, pangkat dari variabelnya berkurang 1. Kita lihat contoh biar lebih paham. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Yang kedua, fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurang 2 per 3x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang 5x plus 2. Kita selesaikan dulu yang pertama. Nah, sesuai dengan definisi ini ya, pangkatnya turunkan ke depan, kalikan dengan konstanta. Lihat soal nomor A. Di sini pangkatnya 3 kan? 3 kita kalikan dengan konstantanya. Konstantanya 5, berarti 3 kali 5 berapa? 15 kan? Kita tulis 15. Kemudian variabel X-nya, pangkat dari variabel ini tadinya kan 3. Karena sudah diturunkan berarti berkurang 1. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Jadi di sini bisa kita tuliskan 15x pangkat 2 atau 15x kuadrat. Paham ya? Nah, kemudian yang ini, negatif 2x pangkat 2. Pangkat kita kalikan dengan konstantanya. Di sini tandanya negatif ya, berarti di sini min. 2 kalikan dengan 2 itu 4. Ya, kemudian pangkat dari variabel x-nya. Tadinya di sini pangkatnya 2, udah dikurang 1, berarti tinggal 1 kan? X pangkat 1. 1 nggak perlu ditulis ya. Kemudian di sini, nah 3x. Kalau misalkan pangkat itu tidak ditulis, artinya kan pangkat 1 kan, 3x pangkat 1 kan ini. 1 kali 3 berapa? 3 kan, berarti di sini 3. Kemudian kok ini variabel x-nya udah hilang? Ya, karena tadi di sini kan x-nya pangkatnya 1. Kalau 1 dikurangi 1 berapa? 0 kan? X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 itu sama dengan 1. Karena sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali 3 hasilnya 3, gitu ya. Kemudian yang ini 4 konstanta. 4, ini kan sebetulnya ada x pangkat 0 ya di belakangnya. Ini kan tadi x pangkat 1, kemudian di sini x-nya x pangkat 0. X pangkat 0 itu artinya 1.
Ya, jadinya nggak ditulis. Jadi ketika 4x pangkat 0 diturunkan, ya 0. Karena kan di sini pangkatnya 0. 0 kali 4 itu kan 0 kan. Makanya di sini kalau konstanta diturunkan hasilnya itu 0. Paham ya? Kalau di sini misalkan ini pangkat x-nya atau variabelnya ini 1, berarti langsung aja hasilnya konstantanya. Tapi kalau misalkan konstanta diturunkan berarti udah habis, hasilnya 0. Nah, kita lihat untuk contoh yang kedua. Di sini ada setengah x pangkat 4. Pangkatnya kita kalikan dengan konstanta. 4 kali setengah berapa? Sama halnya dengan 4 bagi 2 kan? Berarti hasilnya 2. Kita tulis 2. Kemudian x-nya udah berkurang 1. Dari 4 dikurangi 1 jadi 3. Jadi x pangkat 3. Kemudian dikurang dengan 3 dikalikan dengan 2/3 nih. Ya, pangkatnya kalikan dengan 2/3. Berapa? Habiskan ya 3-nya ya, berarti tinggal 2 kan. X-nya berkurang 1 jadi 2x kuadrat. Ditambah ini 7x pangkat 2 atau 7x kuadrat. 2-nya kalikan dengan 7 hasilnya 14. X-nya berkurang 1 jadi x. Dikurangi dengan 5. Ya, jadi ini adalah contoh untuk aturan turunan pertama fungsi aljabar. Contoh yang kedua dari aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3. Tentukan nilai dari f aksen 1. Ya, ini kita akan mencari turunannya. Nah, lihat di dalam fungsi fx-nya, di situ kan ada bentuk akar kan. Nah, bentuk akar agar lebih kita mudah dalam menurunkan fungsi tersebut, kita ubah ke dalam bentuk pangkat dulu. Ya, bentuk akar jika kita ubah ke dalam bentuk pangkat, variabel pangkat dari yang ada di dalam akar dari variabelnya itu menjadi pembilang, kemudian pangkat dari akar itu menjadi penyebut. Jadi 3 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat bisa kita tuliskan menjadi 3x pangkat 2/3. Paham ya? Kemudian dikurangi dengan, nah ini ingat ya, konsep eksponen. Kalau di sini ada 2x pangkat 3, ini kan pangkatnya positif kan, tapi dia posisinya ada di penyebut. Nah, kalau kita bawa ke atas atau di pembilang, ini pangkatnya menjadi negatif. Jadi bisa kita tuliskan 2x pangkat negatif 3. Ya. Nah, sekarang kita turunkan 3x kuadrat, turunannya adalah 6x. Kemudian 3x pangkat 2/3 ini kita turunkan kan, pangkatnya kita kalikan dengan konstanta. 2/3 kali 3 itu 2, berarti kita tulis 2. X pangkat min 1/3. Nah, ini diperoleh dari ini 2/3 dikurangi dengan 1. Ya, 2/3 dikurangi 1 itu sama artinya dengan 2/3 dikurangi 3/3 kan ya. Hasilnya adalah negatif 1/3. Kemudian yang terakhir ini di sini pangkatnya negatif 3 dikalikan dengan negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif ya, berarti positif 6. X pangkat, ini karena pangkatnya negatif 3, jika dikurangi 1 maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif kembali. Ya, di sini berarti kita tuliskan f aksen x-nya 6x ditambah 2 per akar pangkat 3 dari x. Karena di sini bentuknya masih pangkat pecahan, kita ubah kembali ke dalam bentuk akar. Ya, dan posisinya ada di bawah. Kenapa? Karena di sini tadi x-nya pangkat negatif 1/3 itu masih di atas. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, berarti posisinya ada di penyebut. Ya, dan bentuk akarnya pangkat 1 itu yang ada di dalam akar. Kemudian 3-nya itu yang ada di akar pangkatnya. Ya, kemudian ditambah dengan 6 per x pangkat 4. Ini tinggal dibawa ke penyebut aja pangkatnya sehingga menjadi positif. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai f aksen dari 1. Berarti artinya tinggal x-nya kita ganti aja dengan 1. 6x berarti 6 kali 1 ditambah 2 per akar pangkat 3 dari x berarti 2 per akar pangkat 3 dari 1 ditambah 6 per x pangkat 4 berarti 6 per 1 pangkat 4. Ya, kita hitung 6 kali 1 itu 6, 2 dibagi dengan akar pangkat 3 dari akar 1 itu tetap 2, 6 dibagi dengan 1 pangkat 4 juga tetap 6. Jadi 6 tambah 2 ditambah 6 hasilnya adalah 14.
Baik, sekarang kita masuk ke aturan perkalian ya, masih aturan turunan fungsi aljabar, tapi dalam hal ini dalam bentuk yang perkalian. Ya, turunan fungsi perkalian Y sama dengan UV adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi misal di situ ada sebuah fungsi ya, fungsinya U kali V, jadi ada 2 di situ ya. Kemudian turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Kita lihat contohnya ya. Tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 2x min 1 dikalikan dengan 3 min x pangkat 2. Jadi ini yang di depan ini sebagai U, yang belakang sebagai V ya. Kita lihat pembahasannya. Misalkan U itu adalah 2x min 1, maka U aksennya adalah 2. Ya, karena di sini yang ada variabel kan 2 aja kan, 2x aja kan. 2x turunannya adalah 2. Kemudian V sama dengan 3 min X pangkat 2, maka V aksennya adalah min 2X. Ya, karena kalau konstanta kan diturunkan 0. Jadi ini min satunya udah langsung hilang, ini juga sama, 3 juga udah langsung hilang. Berarti ini untuk yang V aksennya hasilnya adalah negatif 2X. Sekarang kita cari Y aksennya atau F aksen X. Ingat tadi ya, Y aksen itu U aksen V ditambah U V aksen. Jadi di sini kita boleh ya menuliskan mau Y aksen atau F aksen, sama aja. U aksennya tadi 2 dikalikan dengan V-nya 3 min X kuadrat ditambah dengan U-nya adalah 2X min 1 dikalikan dengan V aksennya adalah negatif 2X. Sekarang kita jabarkan, 2 kali 3 itu 6, 2 dikali negatif X kuadrat itu min 2X kuadrat, ditambah dengan 2X kali min 2X, berarti negatif 4X kuadrat. Ya, negatif 1 dikali negatif 2X, hasilnya adalah positif 2X. Nah, di sini ada variabel yang sama ya, maka sekarang bisa kita hitung. Min 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat itu min 6x kuadrat. 2x plus 6-nya tetap. Ya, jadi hasilnya ini min 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Sekarang kita bahas yang aturan pembagian ya. Turunan fungsi pembagian Y sama dengan U per V adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi jangan sampai tertukar ya, kalau tadi perkalian itu U aksen V ditambah UV aksen, kalau pembagian U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Ya, kita lihat contohnya, tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan x min 3 dibagi dengan 2x plus 2. Nah, di sini bisa kita tuliskan U-nya adalah X min 3, yang pembilang ya, U-nya adalah X min 3, maka U aksennya adalah 1, kemudian V sama dengan 2X plus 2, maka V aksennya adalah 2. Sekarang kita cari turunannya, Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Kita masukkan nilainya, U aksennya adalah 1, dikalikan dengan V-nya adalah 2X plus 2, dikurangi dengan U adalah X min 3, dikalikan dengan V aksennya adalah 2, dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat di sini V-nya 2X plus 2 ya, dikuadratkan. Sekarang kita jabarkan. Y aksen sama dengan ini 1 kali 2X plus 2 kan tetap ya, 2X plus 2, kemudian min dalam kurung X min 3 ya, itu dikalikan dengan 2, negatif 2X ditambah 6. Paham ya, ini perkalian aljabar biasa. Kemudian dibagi dengan, nah 2X plus 2-nya kita kuadratkan. Ya, ini bisa ya, hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 4. Sekarang kita sederhanakan. Pada bagian pembilang, di situ ada 2X dan negatif 2X, berarti bisa kita kurangkan. 2X dikurangi 2X, 0 atau habis ya. 2 ditambah 6, hasilnya 8, penyebutnya masih sama, 4X kuadrat plus 8X plus 4. Jadi ya aksennya adalah 8 per 4X kuadrat plus 8X plus 4. Bahas aturan rantai ya.
Misal Y itu sama dengan F(UX) atau Y itu sama dengan F komposisi UX, dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan, maka turunan Y adalah Y aksen sama dengan F aksen UX. Jadi kita turunkan dulu pangkatnya ya. F aksen UX dikali U aksen X. Ya, atau bisa kita tulis juga dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ya, ini agak riuh ya kalau kita lihat rumusnya, tapi nanti ketika masuk ke pembahasan soal akan lebih mudah. Ya, jadi kita langsung lihat ke contohnya aja. Jadi jika di sini ada sebuah fungsi di mana fungsinya itu mempunyai pangkat dan kita akan turunkan, maka cara menurunkannya adalah yang pertama kita turunkan dulu pangkatnya. Ya, ingat cara menurunkan fungsi tadi ya, aturan pertama tadi ya, aturan pertama untuk atau turunan pertama dari fungsi aljabar. Nah, karena di sini fungsinya adalah 2x pangkat 2 min 2, kemudian dipangkatkan dengan 2021. Kalau ini kita pangkatkan 2021 itu kan akan panjang banget ya. Jadi kita pakai aturan rantai ini. Kita turunkan pangkatnya dulu. Ya, pangkatnya turunkan, bawa ke depan. Kan di sini kan konstantanya 1 ya. Kalau 1 kan nggak ditulis. 2021 kali 1 kan tetap 2021 kan. Maka kita tulis di sini 2021. Kemudian ingat ya tadi, kalau misalkan pangkatnya udah diturunkan, berarti variabelnya atau fungsinya itu akan berkurang 1. Maka kita tulis 2x pangkat 2 dikurangi 2 dipangkatkan dengan 2020. Ya, di sini pangkatnya udah berkurang 1 ya, jadi 2020. Nah, setelah itu baru kita turunkan isinya, isi dari fungsinya. Fungsinya aja. Fungsinya di sini 2x kuadrat min 2. Kalau kita turunkan berarti hasilnya 4x. Ya, sampai sini paham ya? Jadi yang pertama kita turunkan dulu pangkatnya, baru kita turunkan isinya atau fungsinya. Nah, tinggal kita sederhanakan 2021 dikalikan dengan 4x itu adalah 8084x. Dikali dengan 2x pangkat 2 min 2 dipangkatkan 2020. Nah, ini yang pangkat ini nggak usah disederhanakan lagi ya, cukup dituliskan pangkatnya saja. Oke, masih di aturan rantai ya, kita bahas contoh soal yang kedua. Tentukan turunan fungsi dari Y sama dengan akar dari X kuadrat plus 6X dipangkatkan dengan 5. Nah, ingat ya, kalau bentuk akar, agar lebih mudah menurunkannya, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Ya, karena di sini akar pangkatnya nggak ada, artinya berarti di sini pangkatnya pangkat 2. Akarnya, ya, akarnya di sini pangkat 2. Jadi bisa kita tuliskan Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 6X dipangkatkan dengan 5 per 2. Paham ya ini ya, penulisan atau mengubah dari bentuk akar menjadi pangkat. Ini materi SMP, jadi harus dipahami dulu. Kemudian sama seperti tadi, kita turunkan dulu pangkatnya. 5 per 2 kita bawa ke depan. Ya, 5 per 2. Kalau misalkan di sini ada konstanta, berarti langsung kalikan dengan konstanta ya. Tapi karena di sini nggak ada konstanta, berarti langsung aja pangkatnya tulis. Kan 5 per 2 kali 1 itu 5 per 2. Jadi kita tulis aja 5 per 2. 5 per 2 dikalikan dengan X kuadrat plus 6X. Nah, ini 5 per 2-nya, pangkatnya kan berkurang 1. 5 per 2 kalau dikurangi 1 hasilnya berapa? Sama artinya dengan 5 per 2 dikurangi 2 per 2 kan. 5 per 2 dikurangi 2 per 2 itu hasilnya 3 per 2. Jadi pangkatnya di sini menjadi 3 per 2 ya. Kemudian kita turunkan isinya atau fungsinya. Di sini ada fungsi X kuadrat plus 6X kan. Atau isinya di situ ya yang ada di dalam kurung. Kalau kita turunkan hasilnya menjadi 2X plus 6 kan ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ya, karena di sini masih ada pangkat yang berupa pecahan, kita bawa kembali ke dalam bentuk akar. Ya, agar lebih bagus penulisannya ya, yang bentuk akar kita tuliskan di paling belakang. Jadi kita tuliskan dulu 5 per 2
dikalikan dengan 2x plus 6. Nah, ini maaf ya, ini masih ada kesalahan di penulisannya, sebetulnya bukan Y. Ini sudah Y aksen ya, di sini ya harusnya ya. Y aksen sama dengan 5 per 2 dikalikan dengan 2x plus 6 dikalikan dengan akar dari x kuadrat plus 6x pangkat 3. Nah, ini yang ada di dalam akar masih bisa kita sederhanakan. Ya, ini tadi yang depan masih sama ya, 5 per 2 dikali dengan 2x plus 6. Nah, kita fokus yang ada di dalam akar sekarang. Ada pangkat 3 di sini. Kalau kita pecah pangkatnya, ini konsep perpangkatan ya, atau eksponen. Itu sama artinya dengan x kuadrat ditambah 6x dipangkatkan 2 dikalikan dengan x kuadrat plus 6x dipangkatkan 1 kan. Ini kan kalau pangkatnya dikalikan, pangkatnya ada perkalian bentuk pangkat, itu kan pangkatnya dijumlah ya. Ini kan pangkat 2 dan pangkat 1. Ya, berarti kalau kita jumlahkan menjadi pangkat 3 kan ya. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Nah, sekarang kita akan pangkatkan nih, yang bisa diakar yang mana nih? X pangkat 2 ditambah 6x, kalau dipangkatkan 2, itu bisa kita akarkan. Sama halnya seperti ini. Akar dari 2 pangkat 2. Hasilnya 2 kan? Ya enggak? Akar dari 3 pangkat 2. Hasilnya 3. Nah, sama halnya seperti ini. Akar dari x kuadrat plus 6x dipangkatkan 2. Berarti ya itu keluar 1 nilainya. Ya, jadi bisa kita tulis Y aksennya itu sama dengan 5 per 2 dikali 2x plus 6 dikali dengan x kuadrat plus 6x. Jadi yang pangkat 2 ini yang ada di dalam akar udah habis. Karena udah diakar. Ya, jadi keluar akar dia. Menjadi x kuadrat plus 6x. Dan yang ada di dalam akar sisanya tinggal x kuadrat plus 6x. Jadi ini akar dari x kuadrat plus 6x ini. Ya, sekarang kita sederhanakan. 5 per 2 nya kita kalikan dengan yang ada di depan nih, 2x plus 6. Sehingga dia menjadi 5x plus 15. Ya, 5 per 2 kali 2x, 2-nya kan udah habis nih dibagi ya. Tinggal 5x kan. Ditambah dengan 5 per 2 kali 6. 5 kali 6, 30. 30 kalau kali 2, 15 kan ya. Nah, yang belakang masih sama, x kuadrat plus 6x dikali dengan akar dari x kuadrat plus 6x. Baik, usai sudah pembahasan kita tentang turunan fungsi aljabar untuk konsep dan juga aturan-aturan dalam turunan fungsi aljabar. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa mengulang-ulang kembali dari awal video sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.